Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya anak-anak dapat berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Pembahasan materi hari ini, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP kelas 8, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anak dapat mempersiapkan buku tulis dan alat tulis untuk mencatat poin penting yang telah dijelaskan. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja Miss menjelaskan materi PPKN bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang dapat kita amalkan. Dengan mempelajari bab ini, anak-anak akan mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. A. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sejarah tentang penyusunan dan penetapan dasar negara Pancasila telah anak-anak pelajari di kelas 7. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmodihardjo SH pada tahun 1995 halaman 3 sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma dalam karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau asas. Oleh sebab itu dapat diartikan Pancasila adalah batu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5 dengan nama lain Pancasila Krama. Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yang berisi tentang A. Dilarang melakukan kekerasan, B. Dilarang mencuri, C. Dilarang berjiwa dengki, D. Dilarang berbohong, dan E. Dilarang mabuk atau minuman keras. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Bapak Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Muhammad Yamin juga berpendapat mengenai Pancasila. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.
Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peran Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peran Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Bahkan setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Dengan demikian, peraturan atau hukum yang ada di Indonesia tidak akan jauh atau tidak akan bertolak belakang dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan Indonesia. Cukup sekian pemaparan materi pada hari ini tentang A.
arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Apabila ada kesalahan, kekurangan, serta kesilapan, mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, Miss mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.